Jadi curhat ya mah. Iya curhat itu curhat kumaha. Kayak mau bapak unggul lah. Kang Iwan salah skenario nya. Untuk hal pekerjaan rumah tangga aja gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, oh iya. Kade di sana gue. Ya mulai dari mana dulu ya? Sapu. Lumayan. Oh, ya. Nama saya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Jadi gitu. Asa di studio. Baik, insyaallah. Jangan nangis ya. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum ila yaumil asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la ilaha nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin ya Allah rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini pertemuan yang spesial insyaallah, dan tentu insyaallah majelis ini juga majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk orang-orang yang hadir di sini insyaallah senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan ada dalam rahmat dan berkahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah rabbal alamin. Baik, sebagaimana yang sudah disampaikan tadi oleh host kita atau Kang Iwan, tadi kita akan berbincang-bincang seputar bagaimana mungkin membangun keluarga ya. Dan tadi sebetulnya lebih spesifikasi lagi bagaimana perjalanan kami, dan ini mudah-mudahan menjadi ibroh ya. Sebetulnya itu yang semestinya dicontoh atau diteladani oleh kita ya bukan sosok yang masih hidup sebetulnya. Karena yang sosok yang masih hidup itu masih fluktuatif ya. Belum bisa dikatakan sebagai istiqomah yang sebenarnya istiqomah gitu ya. Meskipun kita berharap istiqomah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang sering saya ceritakan ya kepada teman-teman, bahwa suatu saat saya tuh bertanya kepada guru saya, guru kami gitu ya. Ustadz, apa tipsnya supaya istiqomah? Nah, uniknya guru saya itu menjawab dengan jawaban yang sebetulnya menghentakkan saya. Apa jawaban beliau tuh? Sebetulnya seseorang belum bisa dikatakan istiqomah kecuali setelah dia meninggal dunia gitu ya. Orang itu bisa terlihat istiqomah setelah dia meninggal. Karena terkadang begini, ada orang yang mungkin di awal-awal aktif ya, di awal-awal semangat. Nah, beberapa bulan kemudian, beberapa tahun kemudian ya, bahkan ada banyak cerita ya, di penghujung hayatnya justru naudzubillahi min dzalik su'ul khotimah. Nah, itu tidak kami harapkan, tidak kita harapkan. Nah, oleh karena itu kata guru saya tuh, nanti orang ini istiqomah atau enggak setelah meninggal baru bisa kita pastikan dia istiqomah. Nah, begitupun juga kita ya, kita jangan sampai merasa aman ya. Jangan merasa aman karena kadang kita tidak tahu fitnah apa yang ada di depan nanti gitu ya. Ujian apa, sebesar apa yang bisa jadi itu ujian tersebut bisa menggoyahkan kita dalam hal menjalani muamalah, dalam hal termasuk dalam hal berkeluarga. Kita bisa jadi sekarang aman-aman saja ya. Bukan hal yang tidak mungkin, nanti ada ujian yang lebih besar lagi. Bisa jadi sekarang ujiannya mungkin bab rezeki saja ya, bab mengasuh anak, tapi bisa jadi nanti ada ujian yang lebih besar. Nah, kalau sekiranya antara kedua pasangan, antara suami dan istri tidak satu visi atau tidak satu misi, bukan hal yang tidak mungkin, hal yang sepele saja itu bisa menyebabkan kegoyahan dalam rumah tangga. Begitu kan ya? Betul apa tidak? Betul apa tidak? Betul apa betul gitu. Wah, semangat ting ya. Ada gilirannya nanti istri menyampaikannya, alhamdulillah. Saya juga lupanya dari berapa lama ini? Berapa lama? Sama yang mana?
pernikahan? 2009. Dari anak saya tahu. Ya? Nah, gitu. Istri saya, anak saya tahu. Saya sendiri emang suka lupa, ya mungkin karakter ya, entah karakter, entah ya, entah melupakan. Supaya terasa lebih muda terus gitu ya. Nah, memang seringnya lupa ya terkait tanggal, terkait mungkin tanggal pernikahan. Tapi kalau tanggal pernikahan tahunnya itu 1431, betul nggak? 1431 ya. Satu Muharram. Satu Muharram 1431. Saya ingatnya itu. Karena maharnya segitu. Satu. Betul kan ya? Salah satu mahar. Salah satu maharnya tanggal unik gitu. 1 Muharram 1431. Ya hitung aja berapa juta gitu ya. Tidak sampai berjuta-juta ya. Itu salah satu maharnya. Nah, ya singkat cerita mungkin kalau ingin disaringkan ya, kami itu sebetulnya istri saya tuh jurusan bahasa Jepang, saya jurusan pendidikan matematika. Sebetulnya nggak pernah ketemu, hampir dikatakan nggak pernah ketemu. Kalaupun pernah ketemu, melupakan nggak tahu ya, nggak pernah. Ya pas di rumah. Nggak tahu, dan nggak ada terpikirkan ke jenjang pernikahan, karena ya kalaupun ketemu juga ya siapa gitu ya. Nah, singkat cerita pada saat itu. Bagaimana ceritanya gitu aja langsung gitu ya? Ibu ustazahnya aja. Gitu ya. Saya sering banyak cerita yang langsung dari Ibu Ustazah. Bisnis saya mengada-ada gitu. Jadi begitu, saya sendiri kalau kuliah atau pendidikan jurusan matematika, dan istri saya jurusan bahasa Jepang. Saya asli orang Sumedang, istri orang Cianjur. Tapi bagaimana ketemunya, langsung saja kita ini tamu yang sudah dinanti-nanti kita perdengarkan istri saya untuk menyampaikan. Langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Berbagi cerita mungkin ya, berbagi cerita awalnya bagaimana. Yang jelas awalnya ditawari, Mil ada yang mau kenalan, Mil ada yang mau ta'aruf. Tentu di sini nggak polos ya. Kalau mendengar kata ta'aruf saat itu sudah bukan lagi sesuatu yang asing gitu. Karena berkat film ayat-ayat cinta, orang-orang pada tahu kan ya, orang-orang pada tahu gitu. Ta'aruf hitbah itu bukan sesuatu yang asing gitu. Hanya saja sampai detik ini pun kan seperti apa praktek ta'aruf itu, sepertinya orang-orang tuh belum benar-benar paham gitu. Taunya kan praktek ta'aruf itu seperti dalam film itu aja, datang, oke, nazar, oke gitu. Padahal tidak sesederhana itu juga yang namanya ta'aruf gitu. Nah, ketika ditanya, Mil ada yang mau ta'aruf katanya, boleh tahu gak siapa dulu ini? Gitu. Sebutkanlah namanya. Kayak asa kenal ya namanya, tapi di mana ya pernah ketemu? Jurusan apa? Ini. Angkatan berapa? 2002. Udah lulus belum? Belum. 2008 waktu itu ngomong, ini angkatan 2002. Kapan katanya mau lulus? Karena kan udah waktunya lulus ya. Jadi dalam keadaan belum lulus, dalam keadaan kerjanya masih private sana private sini gitu ya. Ya udah gitu. Tunggu dulu, saya tanya dulu, saya pastikan dulu pada orang tua, karena pada saat itu keponakan saya yang pertama itu baru lahir, jadi keluarga tuh masih pada riuh lah ya. Begitu sudah selesai teteh lahiran, kemudian saya bilang, Mah ayah nu ngajakan ta'aruf. Kalau ke orang tua kan belum betul mengerti ya, apa maksudnya ta'aruf itu ya berarti ngajakan kenalan buat nikah gitu. Sedangkan saat itu posisi saya tuh masih PPL, masih kuliah sudah beres, tapi tinggal praktek, tinggal skripsi, dan sedang dalam masa penantian kabar beasiswa gitu. Jadi antara akan berangkat ataukah tidak gitu. Nah, terus udah ya istihoroh, bismillah, saya pastikan dulu orang tua itu memang ridho. Ya, kekhawatiran orang tua itu hanya takut tidak beres kuliah gitu. Saya yakin kan nggak akan ngaruh gitu. Nggak akan ngaruh, kuliah akan tetap dilanjutkan gitu. Terus ya nanya juga gitu, bagaimana nanti kalau jadi ke Jepang? Ya saya balikan lagi, kalau memang ingin menikah sekarang, sedangkan saya harus pergi studi dulu, silahkan cari ahwat yang lain. Kalau misalnya memang siap nunggu, ya silahkan nunggu, dan saat itu kita akan jaga interaksi supaya tidak ada interaksi yang belum diperbolehkan.
sepakat gitu saat itu tuh tidak ada interaksi berlebihan. Kalau sekedar tanya kabar, tanya progres, kayak dan sebagainya oke gitu. Dan ternyata kan memilih nunggu. Ya, mungkin sambil ngumpulin modal juga kayaknya ya. Keprok. Saya ngodoan keprok gitu kan. Jadi memutuskan setahun oke, katanya nunggu oke, kalau misalnya mau nunggu ya udah ada ya. Jadi sebelum berangkat itu kita udah semacam karena tadi ya ta'aruf itu bukan memilih kucing dalam karung gitu. Setiap masing-masing kita itu memiliki hak untuk saling mengenal. Saya berhak untuk mengenal sejauh apa kesiapannya sebagai imam, sebagai qawam. Kemudian tidak hanya dari sisi kemapanan ataupun kesiapan memberi nafkah gitu, dari sisi cara berpikirnya, problem solvingnya gitu, itu diuji gitu ya. Itu diuji juga, ditanyakan, ada semacam studi kasus lah dan sebagainya gitu. Ya, fit and proper test gitu. Dan saya menginginkan nanti kalaupun datang ke rumah menemui bapak itu, ya ini adalah lelaki yang setelah saya pilih sendiri gitu ya, lelaki yang sudah saya pastikan ya dia bisa gitu menjadi imam. Itu cara saya. Mungkin cara yang lain beda gitu. Cara yang lain beda. Nah, demikian juga saya terbuka untuk ditanya apakah bisa masak, bisa menjahit dan sebagainya. Itu diobrolin aja. Dikatakan saya itu belum bisa masak, belum telaten, nggak bisa jahit gitu. Yang seingat nggak apa-apa, belum telaten asal jangan telatan katanya. Itu masih ada gitu ya, terekam catatan-catatannya pun beneran. Terekam ya, ada dalam diary dituliskan gitu. Iya, saya tanya apa, balas apa, itu kan zaman dulu SMS ya, itu saya tuliskan. Supaya apa? Supaya di situ saya itu di semacam ada gawangnya gitu ya, ada gawangnya. Jadi teman yang mengenalkan itu saya juga kasih tahu progresnya sampai sini. Kalau saya sudah berlebihan, tolong tiup peluit gitu. Tolong tiup peluit bahwa saya sudah berlebihan dalam proses ta'arufnya. Nah, saya juga liatin ini obrolan kami. Jadi sampai situ udah aman. Karena memang di sini kita pengen memasuki gerbang pernikahan kan yang berkah, ibadah. Jangan sampai jalan menujunya pun itu nggak berkah, gitu. Itu nggak jadi ibadah, tidak lurus, gitu. Kemudian tidak sesuai dengan syariah. Jadi dipastikan, gitu. Itu sampai kayak gitu. Saya minta teman untuk menjadi semacam penjaga gawang, dan kalau saya sudah berlebihan silahkan tiup peluit. Jarang kita saling teleponan. Jadi sudah sepakati kita lewat SMS dan lebih banyak lewat email. Kalau dulu tuh ya, jadi ke warnet, kasih pertanyaan apa, kemudian ke warnet, paling di SMS itu saya kirim email, silakan buka gitu. Silakan tanggapi kayak gitu. Nelpon itu kita sepakati kalau misalnya ada hal yang urgen saja, dan itu pun ketika sudah disetujui. Jadi nggak ada cerita malam teleponan sampai tidur gitu, nggak ada cerita kayak gitu. Nggak ada gitu. Jadi yang misalkan gitu nggak ada. Nggak pernah kayak gitu. Terus kayak semacam keadaan saya begini gitu, dari awal tuh. Jadi saya ingat waktu itu hanya yang ini yang mungkin tidak terekam tuh, karena emailnya udah pada angus ya, emailnya udah karena lama nggak dibuka. Tapi saya ingat, silahkan tuliskan inilah ya, semacam surat lamaran lah gitu ya, surat lamaran. Ingat di situ bahwa ya Bapak menuliskan, saya ingin membangun rumah tangga seperti hanya Khadijah dengan Rasulullah, Fatimah dengan Ali, katanya kayak gitulahnya. Ya, jadi memang di awal tuh suka kayak gitu niat bahwa kita sudah ada di jalan dakwah, maka apapun fase hidup ke depan itu kita niatkan untuk dakwah. Gitu. Fase ke depan pun diniatkan untuk dakwah. Berarti rumah tangga pun ini rumah tangga untuk dakwah. Nah, dari situ kemudian supaya tadi tidak ada pembicaraan yang kesana kemari tanpa jelas, ya, semacam bikin time schedule juga. Ya. Waktu itu saya panggilnya kakak ya. Kakak kapan siapnya? 3 bulan, hayu katanya. Oke, saya bikin itu dalam waktu 3 bulan. Tapi sebetulnya sebulan juga udah selesai gitu. Ya, ini pembicaraan kita selama ini. Gitu. Pembicarain mulai dari
akidah gitu ya, landasan hidup, kemudian landasan pemikiran, kemudian tentang kehidupan ini memandang tentang kehidupan, rezeki dan seterusnya gitu. Sampai kemudian visi misi, visinya apa ya, membangun rumah tangga ideologis waktu itu jawabannya kayak gitu. Terus misinya apa, melahirkan generasi yang ya ideologis juga, yang cinta ilmu, penghafal Al-Quran kayak gitu. Mau anak 7 katanya waktu itu ya, namanya siapa, mau do re mi fa sol la si do katanya. Itu sampai nama pun saya tuliskan, termasuk kalau Allah izinkan saya ingin anak pertama saya laki-laki, saya beri nama Mukri. Itu sampai dituliskan gitu. Saya beri nama Mukri. Yang kedua ini gitu. Programnya apa? Gitu. Nah ini memang butuh istiqomah programnya untuk menuju ke misi dan visi itu. Kita semacam adakan halakoh keluarga gitu. Kita minimal ada waktu untuk keluarganya gitu. Mau mengkaji apa? Nah di situ berarti ya narasumber utama ya seorang ayah. Gitu. Nah kayak gitu ya dijelaskan ya sampai semuanya clear. Terus ya tadi ya studi kasus bahwa saya juga perlu memastikan ini memang layak menjadi imam, tes ngajinya gitu ya. Saya juga sama di tes ngaji gitu. Oh iya, gak masalah dari sisi ngaji. Terus dari sisi problem solving gitu. Dari sisi kalau misalnya membicarakan tentang studi, bagaimana dengan pendidikan istri, bagaimana dengan kerja, apakah saya boleh bekerja atau tidak gitu. Apakah saya boleh berkarya atau tidak. Tapi kalau dakwah kita sudah deal, tidak ada yang bisa melarang untuk tidak dakwah gitu. Hanya permasalahannya di manajemennya saja gitu. Yang kadang kan di situ pinter-pinter kita ya, keterampilan kita untuk membagi-bagi waktu. Tapi tidak ada gitu yang mengatakan misalnya membenturkan gitu ya antara kewajiban di rumah kalau misalnya seorang istri dengan dakwah. Jadi nggak gitu. Jadi kita karena memang di awal pun sudah bersepakat bahwa ini adalah rumah tangga untuk dakwah juga, ya kenapa harus saling larang dalam dakwah? Kalaupun ada kerepotan, ya ada satu kewajiban yang berbenturan itu ya saling aja, gitu, saling, kemudian juga toleran, saling paham. Nah itu jadi di awal tuh memang sudah disebutkan ya kita ini untuk dakwah, maka ya tidak boleh ada yang melarang dakwah, gitu. Nah adapun nanti bentuknya seperti apa, manajemennya ya sama-sama gitu, sama-sama untuk ngatur mana prioritas, mana manajemen waktunya. Nah, kayak gitu ya, itu sudah di awal pun sudah disepakati demikian gitu. Baru kan karena memang pembicaraan sudah selesai, ya silahkan datang ke rumah minta sendiri ke orang tua gitu. Nah, itu karena ternyata qadarullah saat itu Allah mengizinkan saya untuk berangkat dulu ke Jepang gitu ya, untuk studi dulu, terpending selama 1 tahun, dan itu pun bisa dihitung jari ya komunikasinya, karena selain perbedaan waktu, perbedaan aktivitas gitu. Saya istirahat, ini kerja gitu, atau masih sedang menyusun skripsi juga kan gitu. Jadi kesibukan masing-masing itu ya alhamdulillah menjaga interaksi di antara kami. Saya masih ingat dari proses sepakat untuk ta'aruf sampai menikah tuh gitu, itu paling cuma ketemu 5 kali ya. Di rumah 2 kali gitu ya, kemudian 3 kalinya itu karena ada yang harus diantarkan dan sebagainya gitu. Itu cuma segitu gitu. Yang selebihnya kita komunikasi via tidak langsung gitu. Karena dan waktu itu juga pas ketemu di luar yang 2 itu tuh cuman nganterin apa? Kain udah pulang. Ya. Udah ngobrol-ngobrol langsung. Ya ini kayak itu jajan heula teu. Teu ngabason teu gitu. Enggak gitu. Ya, jadi sangat-sangat menghindari gitu ya, menghindari dari kholwat gitu, dari ikhtilat. Ya itu. Nah, dan itu juga tentu saja perlu dipelajari ya dari awal gitu. Batas-batas pergaulan perempuan, laki-laki gitu. Dan tentunya sebelum meyakinkan oh saya akan menerima ta'aruf, memang menyiapkan dulu ilmunya gitu. Jadi sebelum ke pernikahan itu ya saya siapkan dulu, baca-baca buku pernikahan gitu, baca-baca banyak buku pernikahan. Begitu ada yang datang, saya memastikan tadi bahwa sudah siap dengan ilmunya, tinggal mentalnya dan tinggal ridho kedua orang tua. Iya.
Ya, jadi memang seperti itu. Jadi dari awal tuh kita alhamdulillah karena memang dari semenjak kuliah juga ya berusaha untuk istiqomah ngaji, halaqah, dilibatkan dalam kegiatan dakwah gitu ya. Nah, oleh karena itu memang sudah menjadi komitmen bersama gitu ya. Ketika akan menjalani perjalanan yang sangat panjang ya, mengawalinya juga betul-betul ya nanya ke ustadz gitu ya, konsultasi, boleh nggak ini, boleh nggak itu ya, komunikasi seperti ini boleh nggaknya, seperti itu. Jadi berharapnya itu sebelum, selama dan seterusnya juga senantiasa ada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu. Mungkin itu supaya tidak terlalu tegang, barangkali ada yang ditanyakan. Oke. Untuk kan tadi sebelum menentukan untuk menikah gitu ya, diterima ininya. Kenapa Kang Iwan nanya kembali? Oh iya, mewakili. Sok silakan. Terusin dulu. Mesti pundung ya. Maksudnya itu untuk ngebangun. Jadi kalau sahabat itu kan beda dengan teman ya. Maksudnya istilah sahabat itu untuk masa-masa awal pernikahan untuk membangun persahabatan antara kedua belah ini tuh kan otomatis banyak perbedaan gitu ya, ditambah komunikasinya yang jarang, apalagi dibatasi gitu ya terbatas. Nah, untuk bisa menyelaraskan sampai timbul rasa persahabatan antara itu seperti apa gitu? Baik, mungkin dari saya dulu ya, nanti sama istri. Jadi yang menyelaraskan tuh ya memang visi misi itu. Visi misi, kemudian kalau dilihat dari sisi perbedaan, kalau kita mau melihat perbedaan, memang kita banyak bedanya. Dari sisi karakter, dari sisi termasuk selera makan juga beda gitu. Abi resep nu asin-asin, istri resep nu amis-amis gitu, bahkan gelariung gitu ya. Nah begitu gitu ya, dari sisi mungkin ya hobi atau sangat berbeda, minat jauh beda. Istri gak suka matematika gitu ya, saya juga suka tapi bisa-bisa gitu ya, misalkan dulu tuh begitu ya. Alhamdulillah, tapi setelah ini jadi masuk jurusan matematika tuh karena tertantang resep tapi nilainya goreng baik gitu ya. Jelek terus gitu ya, tapi alhamdulillah gitu. Jadi memang kita tuh punya dari sisi karakter memang beda, tapi yang menjadikan seiring dan saya tuh waktu itu lanjut gitu ya karena visi misi itu. Saya waktu itu minta ke teman, tolong saya carikan calon istri yang katakan militan, dakwah gitu ya, senantiasa dakwah, itu aja gitu. Kriterianya seperti apa ya terserah itu mah. Dan alhamdulillah gitu ya, dipertemukan gitu ya, dipertemukan tuh jadi ditawarkan, oh iya oke, cocok gitu ya. Nah dulu tuh sempat begini, pernah saya mendapatkan informasi ya dari kajian-kajian atau mungkin kadang dari orang tua, dari sepuh gitu ya, menyampaikan bahwa kalau kita dihadapkan dengan suatu pilihan lalu kita istiqoroh ya gitu. Kalau istiqoroh biasanya ada mimpinya gitu. Ada yang hal-hal yang mungkin menjadikan istilahnya kerteg hati gitu dan sebagainya gitu ya. Dulu saya sempat coba istiqoroh, ini bener nggak ini calon istri saya tuh gitu. Istiqoroh, peknya nggak ada mimpi, nggak ada apa-apa gitu. Ini gimana? Itu nggak ada mimpi. Kemudian dari sisi katakan mohon maaf ya, rasa asa biasa-biasa wae gitu ya. Nah, lalu saya terpikir gini, saya ini menjalani pernikahan karena perasaan, karena mimpi, atau karena yang lain. Nah, saya langsung teringatkan di pikiran saya tuh, kalau misalkan saya mundur karena alasan mimpi, karena alasan gak mimpi, karena alasan katakan gak punya rasa gitu ya, karena memang dulu itu kan sangat singkat ya. Berarti itu kan apakah itu tuh syar'i atau enggak gitu ya, pilihan seperti itu, pilihan karena rasa, karena cinta atau enggak, karena mimpi atau enggak, itu tuh syar'i atau enggak. Nah pada situ nggak ada alasan, oh ini nggak ada alasan. Akhirnya tuh saya tuh melanjutkan perjalanan dari Bandung ke Cianjur sendirian gitu ya, yang mawar bodas gitu ya. Dan waktu itu saya di perjalanan ini mah udah pokoknya kumaha Allah gitu ya. Diterima alhamdulillah, nggak diterima juga tinggal balik lagi gitu ya. Dan alhamdulillah diterima gitu ya. Nah jadi yang menjadikan kami
meskipun banyak perbedaan dan menjadikan kami itu terus sejalan, mencoba membangun sebagaimana persahabatan, sebetulnya ada itu visi misi itu, dan dari program-program yang proposal yang diminta gitu ya, mencoba kami eksekusi setelah setelah akad nikah. Setiap subuh mengadakan kajian ya itu. Ketika awal-awal memang ya, itu. Kajian kitab ditulis ya, Saksiyah Islamiyah gitu ya, kitab Nafsiyah Islamiyah. Nah, kesini mulai los gitu ya. Udah ada anak. Apalagi ketika sudah ada Banyak anak. distraksi. Tapi karena visi misi itu sudah dipancangkan dari awal, terpantik lagi karena visi misi itu yang paling penting itu visi misi, terpantik lagi, balik lagi, ingin dibangun lagi gitu ya. Di antara visi misi itu ingin anak saya menjadi ulama, ingin bahtera yang yang sedang diarungi ini menghantarkan ke surga. Itu visi misi yang sudah prinsipal supaya bisa menghantarkan ke surga. Jalan mana yang bisa ditempuh gitu ya, syariat mana kira-kira ketika ada masalah, solusi yang kayak gimana gitu ya. Nah itu, adapun misalkan hal-hal yang lain yang bisa membangun kebersamaan, itu kami juga kadang baru menemukan ilmunya ketika di tengah perjalanan, ketika sekarang gitu ya. Ada nonton mungkin contohnya misalkan Dr. Aisyah Dahlan, kieu nya diamalkan walaupun misalkan tanpa dinyatakan gitu ya. Kadang-kadang begitu ya laki-laki gitu. Bujang soalnya. Masih ada yang bujang. Iya. begitu. Mungkin itu kalau dari saya, begitu nggak pertanyaannya? Iya gitu ya. Yang menjadikan bagaimana membangun persahabatan begitu ya. Gitu. Ada teknik-teknik, memang ada hal yang prinsipal itu sudah harga mati gitu ya. Contoh yang tadi yang prinsipal tuh mengarungi jalan dakwah, berusaha untuk taat, berusaha untuk istiqomah, itu hal yang prinsipal. Anak-anak sama-sama ya satu visi ya untuk menjadi calon ulama, prinsipal. Nah, maka ketika hal yang prinsipal ini tuh sudah terpancang kuat, ketika pun ada masalah kerikil-kerikil, misalkan lupa nyimpen gantungan kunci, lupa nyimpen kos kaki, itu memang ada gitu ya, jadi rada getreng setik gitu ya. Tapi itu bisa balik lagi, bisa jalan lurus lagi. Kalaulah misalkan dengan masalah yang sepele menyebabkan besar, marah berlarut-larut, lalu apa gunanya kita sudah memancangkan visi yang sudah kita tulis ketika di awal-awal. Itulah yang menyebabkan ketika pun bahkan mungkin pernah mungkin dalam masalah ini ya, dalam masalah rezeki gitu ya, sampai dulu mungkin boleh diceritakan nggak masalah rezeki kan? sampai pernah makan tuh nggak ada apa-apanya, cuman ada makan garam, nasi, mie. Mie Satu dibagi. Ya, ayah mah pernah gitu semuanya, nasi sama garam gitu ya. Mungkin kayak ketika nggak ada istri, ada di rumah yang satu lagi. Emang ada dua. Jangan diperpanjang. Emang ada dua, emang pindah-pindah rumahnya. Jangan berpikiran yang lain. Saya masih ingat ya, makan nasi pakai garam gitu ya. Kemudian ada hanya sekedar mie gitu ya, mie instan gitu ya. Saking nggak ada makanan gitu pada saat itu. Tapi karena kita sudah alhamdulillah sudah melalui proses pemahaman terkait bagaimana kodok-kodar gitu kan, yang kemarin yang sudah dibahas ya, terkait bab rezeki gitu ya. Akhirnya itu apa? Cara menyikapinya sabar, ridho. Walaupun menangis, sempat menangis ya. Sabar, tenang gitu ya. Udah greget gitu ya. Bahkan mau hampir mengeluarkan kata-kata yang sebelumnya tabu di rumah tangga gitu ya. Tapi berusaha menahan diri, berusaha sabar. Alhamdulillah terlewati. Masa-masa itu terlewati. Dan apalagi alhamdulillah saya itu dihidupkan di keluarga yang orang tua tuh mengalami fase-fase demikian. Jadi sampai saya itu teringat, berarti orang tua saya itu
begini, kenapa dulu orang tua ngasih terasi gitu ya, mungkin karena nggak ada makanan. Dulu mah kita mah asik ya, anak sebagai anak mah jeung tarasi jeung jalantah gitu ya. Benar, jeung hulu apa, jeung hulu peda, hulu tongkol gitu ya. Nah, bisa jeung tutuk opak, tutuk oncom segala gitu ya. Karena mungkin bisa jadi waktu itu nggak ada makanan, gitu ya. Nggak ada makanan, nggak ada yang bisa dimakan lagi, dan saya mengalami fase itu. Jadi teringat, oh gitu. Ya alhamdulillah, hal-hal itulah yang menguatkan dalam bab rezeki, dalam bab apa lagi tantangannya itu. Mendidik anak juga ada Ngedidik anak ada tantangannya gitu ya. Termasuk problem-problem ya yang mungkin itu lumrah di keluarga-keluarga yang lain juga menghadapi tantangan tersebut. Dan kami ingat bahwa ketika kita sudah memancangkan visi misi, dan visi misi ini insya Allah ada dalam ridha Allah, bukan hal yang tidak mungkin. Dalam beberapa saat itu setan itu pasti akan berusaha menghalangi atau menggagalkan. Ya, pasti kan setan nggak ridho kan? Ketika seorang manusia mempunyai cita-cita yang mulia, pasti nggak akan ridho. Bagaimana caranya? Membisiki mungkin apa enggak? Membisiki dengan kelemahan-kelemahan, membisiki dengan sesuatu hal, mana mungkin, bagaimana gitu ya. Apalagi nanti setelah mengarungi yang lebih jauh lagi, mungkin ada masalah yang lebih besar lagi, dan itu menjadi cobaan, menjadi ujian. Nah, mungkin itu dari saya. Kalau dari Teteh gimana? Asa jadi masa lalu lagi. Adinda, adik. Enggak pernah manggil kayak gitu dari dulu juga. Tenang. Enggak pernah manggil gitu. Gimana dari Bunda? Justru disitulah gitu. Kelebihan ta'aruf itu di situ. Nggak pernah ketemu, yang jarang ketemu, tapi karena kita mengetahui isi pikiran masing-masing, begitu sudah dihalalkan oleh Allah itu nggak ngerasa lagi asing. Itu nggak ngerasa lagi asing. Jadi kita ngobrolin aja, ngelanjutin apa yang ada di email, ada yang di SMS itu diobrolin lagi. Jadi nggak kaku misalnya kehilangan obrolan, nggak. Gitu. Jadi waktu itu kita ngerencanain begini ya, oh iya, dieksekusi. Justru disitulah kelebihan ta'aruf itu justru lebih mengenal dibandingkan dengan babarengannya, misalkan babarengan ke mana, cuman have fun, dan tidak ada pembicaraan yang serius tentang hidup, tentang akhirat, tentang mau dibawa kemana rumah tangga. Justru disitu kelebihannya, itu udah nggak lagi merasa asing itu begitu sudah dihalalkan, ya ngobrol aja gitu. Dan yang disepakati waktu itu kunci bagaimanapun keadaan pasangan, mau apakah sudah dipertemukan dalam keadaan soleh, ataukah dua-duanya belum soleh kemudian hijrah, ataukah baru sebelah saja yang hijrah, baik dari sisi suami ataupun dari sisi istri, satu yang harus tetap diamalkan, jalankan kewajiban masing-masing. Gitu. Apakah pasangan kita itu menjalankan kewajibannya atau tidak, bukan urusan kita. Gitu. Jadi seperti itu saja, tidak ada kewajiban yang diabaikan, tidak ada syariah yang dilanggar. Ini yang kemudian menuntun gitu ya, menuntun kami kami juga menemukan semacam gesekan-gesekan. Nah, gesekan-gesekan itu apa gitu? Kok bebarengan gitu? Yang seharusnya namanya suami istri itu kan saling cenderung ya. Sakinah itu kan artinya saling cenderung. Sakinah itu dari kata sakana, yaskunu gitu. Ketika hati itu sudah merasa tentram, sukun itu kan diam, tidak lagi merasa ada gemuruh, tidak lagi merasa harus lihat kemana-mana. Ya udah kamu aja gitu. Saya merasa tentram berada di sisinya. Tapi ada nggak masanya? Ada tuh justru malah jadi getreng wae gitu. Kenapa? Ketika bersama berselisih pas awal, tapi ketika pun nggak ada, ditanya kapan pulang gitu. Terus ngapain dari tadi nanya kapan pulang kalau cuma buat bertengkar aja gitu. Pernah kayak gitu? Pernah. Gitu, pernah. Dan itu didiagnosa, ini keterampilan juga untuk mendiagnosa masalah gitu. Didiagnosa ini apa yang salah? Dari awal kita sudah punya cita-cita yang benar, ya, membawa rumah tangga itu untuk menjadi kontribusi peradaban Islam, kontribusi dakwah dan seterusnya. Ini apa yang salah? Didiagnosa, ya diantaranya sebetulnya karena memang masih masa adaptasi. Saya rasakan itu selama 8 tahun.
Entah ya kalau beliau. Tapi kalau saya merasakan itu 8 tahun tuh merasa bersama, tapi sok rahasia wae gitu. Nah, ketika didiagnosa, kemudian saya cari lagi ilmunya. Itu tadi lebih karena dan yang ketiganya tadi tidak ada kewajiban yang diabaikan, tidak ada syariah yang dilanggar, dan yang ketiga jangan pernah ada sumbatan komunikasi. Gitu. Walaupun kita juga pernah LDR 2 tahun, ya setahun gitu karena harus kerja keluar kota gitu. Jangan pernah ada sumbatan komunikasi. Nah, yang kemudian membuat berselisih itu apa? Gaya komunikasi yang berbeda, karakter yang berbeda. Gitu. Nah, sampai sekarang pun kita kadang masih suka gini. Saya kadang nggak nangkep itu maksudnya merintah, anjuran, atau apa gitu. Jadi kalau sekarang karena udah tahu nggak ngerti maksudnya apa gitu. Jadi lebih ke nanya. Kalau dulu nggak nyimpulin. Pun beliau sama gitu. Menganggap saya seperti ini gitu. Padahal saya nggak bermaksud begitu. Ternyata di dua hal itu gitu. Kita yang masih kayak ya belum ngeklop lah gitu. Gaya komunikasi dan karakter yang berbeda. Gitu. Beliau sukanya masakan Padang, saya sukanya masakan Sunda. Beliau sukanya kalau nonton YouTube tutorial, saya sukanya kolosal. Jadi kalau misalnya menonton ya ayo nonton. Mau nonton apa saya gitu. Karena beda saya gitu. Mau makan apa? Sok ayo makan apa? Sampai di perjalanan akhirnya nepi ke rumah masih belum ditentukan mau makan apa. Bener, ngalamin. Jadi kita mau makan apa ini teh? Kayak gitu ya. Nah, Ya. pada akhirnya kemudian tapi itu tadi ya, karena berkomitmen ya udah yang penting saya menjalankan kewajiban sebagai istri. Pun beliau yang penting menjalankan kewajiban sebagai suami. Adapun pelayanan istri yang belum memuaskan, sama juga saya merasa tidak puas gitu dengan yang dilakukan oleh pasangan, itu pasti ada. Setiap pasangan itu pasti pernah merasakan ketidakpuasan dengan pasangannya. Tetapi karena komitmen, kalaupun tidak puas, tidak ada kewajiban yang diabaikan, tidak ada syariah yang dilanggar, dan jangan ada sumbatan komunikasi. Itu diobrolin. Mulai dari ngobrol baik-baik sampai paharang-harang gitu. Tapi tetap saling dengar gitu. Dan selanjutnya, ini buat yang bujang-bujang ya. Ada ini ya. Tutup telinga dulu aja. Sepanas apapun sedang di antara relasi suami istri, jangan pisah ranjang. Pas tidur pelukan. Sepanas apapun, tong. Karena setan tuh nafsunya gitu Kak. Itu nggak kalau lagi ngambek sama pasangan. Pengennya kan jauh ya, patonggong-tonggong, ambek lah pokoknya mah. Tapi enggak gitu. Minimal sekasur lah gitu. Minimal sekasur, selimut, tangkep gitu tuh. Nanti itu Ya, udah. perasaan yang aku tuh Eta hurung tuh. sendiri. Nah, akhirnya gitu ya. Karena tadi mendiagnosa, ini tuh salahnya apa? Kok kita tuh nggak akur terus gitu. Nggak akur terus dan terusnya. Ya. Saya cari. Ya akhirnya tertuntun lah gitu. Ikuti kelas-kelas pasca nikah. Oh begini. Diamalkan dikit-dikit gitu. Ketika diamalkan dikit-dikit, mungkin pasangan kita belum merasakan perubahan gitu. Mungkin belum merasakan perubahan. Yang nggak masalah. Yang penting kita ngamalin dulu. Ya sampai akhirnya beliau merasakan sendiri ada perubahan. Asa beda. Yang ngamalin aja yang ada di kelas. Sama ikutan apa? Ya kelas ini gitu banyak. Oh gitu. Kenapa sekarang apa yang dulu dilakukan kamu sekarang mau? Ya karena ada surga, gitu aja. Ya karena kunci surga istri, ya suami. Mau gimana lagi? Apapun keadaan suami, ya diterima. Ya mungkin itu. Insya Allah ya. Jadi memang saya juga sampai merumuskan ya ke teman-teman tuh merumuskan suatu formula bagaimana membangun keluarga sakinah. Waktu itu pernah ada yang nanya, Ustadz, bagaimana membangun keluarga sakinah? Sebenarnya simple untuk membangun keluarga sakinah tuh selama kedua pasangan tersebut komitmen untuk menjalankan syariat sebagaimana hak dan kewajibannya masing-masing. Seorang suami ada syariatnya,
seorang istri ada syariatnya. Ya sebagaimana dulu ketika Rasulullah memberikan nasihat kepada Imam Ali bin Abi Thalib dan Fatimah gitu kan. Fatimah, kamu di rumah, Ali di luar gitu kan. Ini kan bagian dari syariat. Ada kewajiban-kewajiban yang mana laki-laki bagiannya sini, perempuan bagian sini. Selama semuanya itu dua-duanya ini memaksimalkan hak dan kewajibannya, insya Allah disitulah akan didapat sakinah. Nah tadi ada tambahannya, termasuk bagaimana membangun komunikasi, gitu ya. Ngobrol, wifi itu jangan hanya di sini saja gitu ya. What I feel like expression itu ya mungkin dengan Pillow talk. deep talk dan sebagainya. Silakan, mungkin teman-teman lain ada yang ditanyakan? Kalau kata besar mah kayaknya kebalik kan kalau kita mungkin belum zaman hijrah gitu ya, masih zaman jahiliyah gitu kan begitu kan, hijrah dan jahiliyah kan. Nah kan kalau kita mau bikin rumah pacaran kan ada cintaan. Kan kalau dari ceritanya Ustaz sama Ustaznya kan sepertinya kayak nggak ada cinta gitu. Nggak ada. Iya ya. Iya. Sekarang setelah menikah gitu, bagaimana menumbuhkan rasa itu? Terus kalau kayak gini misalnya, apakah Ustaznya merasa cemburu nggak kalau ternyata misalnya Ustaz di telepon atau ada yang ngobrol atau dengan akhwat misalnya kayak gitu, ada nggak rasa cemburu kayak gitu? Harus ada cemburu kan? Ustaz juga mesti punya rasa dayut sih kalau dengan istrinya. Ya, betul. Nah, bagaimana Ustaz menumbuhkan rasa itu? Gitu? Iya. Mahabbahnya itu gimana? Iya. Ya memang kan ada beberapa faktor yang bisa menumbuhkan kecintaan. Di antaranya misalkan dalam hadis tahadu tahabu ya, memberikan hadiah. Hal itu saja bisa menumbuhkan kecintaan. Artinya itu bukan sekedar saling memberikan hadiah, yang lain juga bisa menumbuhkan kecintaan. Nah, contoh yang tadi misalkan bagaimana apakah selama perjalanan ini ada rasa cemburu gitu ketika misalkan ada yang berkomunikasi dengan istri. Saya mengalami cemburu gitu, mengalami masa cemburu itu gitu ya. Berarti kan artinya itu kan rasa cinta itu nggak harus dikatakan saya cinta, I love you nggak gitu. Meskipun di antara kami yang paling banyak mengatakan saya cinta tuh ya saya gitu ya. Sekarang tuh gitu ya, istri tuh iya emang kan di awal-awal tuh jarang bisa ditanya ke istri ya. Di awal-awal tuh jarang, tapi saya tuh mempelajari lagi, oh ternyata penting menyampaikan menumbuhkan rasa cinta atau melakukan hal-hal yang bisa menumbuhkan rasa cinta gitu ya. Tadi saling memberikan hadiah, kemudian juga memuji gitu ya. Dan termasuk hal-hal demikian itu yang lainnya juga ya. Sehingga menumbuhkan tadi kecintaan, termasuk rasa cemburu itu tumbuh gitu ya. Nah, ketika misalkan contoh ada beberapa dulu pernah gitu ya, istri itu katakan, padahal ini kan pernah masih ingat nggak ibu bunda terkait ini ya, dulu tuh istri itu munakosyah ya, dites sama ustadz. Iya. Nah, istri itu pernah dites sama ustadz. Itu kan hal yang maklum gitu ya, hal yang maklum, dites talaki ya, tahfiz. Saya tuh sama ini kan ada rasa cemburu, saya sama, kenapa harus ini gitu ya. Kenapa harus misalkan harus sama ustadz? Kenapa nggak ustazah gitu ya? Nah itu kan artinya tuh kita rasa cemburu kan? Akhirnya tuh saya mendampingi di belakangnya melihat gitu ya. Saya sampai protes pada saat itu. Kalau bisa usul jangan sama ustadz, sama ustazah gitu. Ya akhirnya tuh kan jadi rasa itu termasuk rasa cinta itu bisa tumbuh ketika kita saling bertemu, sering menumbuhkan dengan tindakan-tindakan, dengan perlakuan-perlakuan yang bisa menumbuhkan rasa cinta gitu. Cie. Perhatian. Itu mungkin ada. Ya. Bisa beda versinya gitu. Enggak, sama sekali nggak ada rasa cinta. Dalam keadaan berapa tahun sih? 6 tahun kan nggak lulus kuliah. 6 tahun nggak lulus kuliah. Itu pun kayaknya lulus kuliah karena saya desak. 6 tahun belum lulus kuliah, belum dapat kerjaan, masih private sana private sini. Saya tanya, memang penghasilan berapa? Cukup untuk berdua. Kalau nggak cukup, mau ada ikhtiar apa? Gitu. Jadi jauhlah dari kata kemapanan. Nah, gitu. Terus kenapa yakin meneruskan? Ya karena komitmen. Karena keseriusan.
Ya waktu itu jawabannya, kenapa masih mau meneruskan? Kan berarti sedikit demi sedikit sudah tahu ya kekurangan saya apa. Jawabannya, karena tidak ada alasan hukum syariat yang membuat saya harus mundur. Oh berarti benar, nyepeng karena syariat itu benar gitu. Ya ini yang hari ini menurut saya mahal gitu ya. Komitmen dan berpegang teguh kepada hukum Islam itu sesuatu yang mahal. Makanya saat itu nggak ada rasa cinta gitu, nggak kecenderungan apa itu nggak ada, hanya itu saja. Ya udah, berarti dari komitmen itu lanjut. Apakah setelah menikah ada rasa cinta? Nggak juga, gitu. Nggak juga sama. Pernahkah bermimpi? Apalagi sekarang aja mimpi, sering bilang gitu ya. Kenapa dalam mimpi itu selalu ayah lagi gitu? Emang nggak ada lagi tokoh laki-laki di dunia ini gitu. Gitu. Kalau mimpi terus ada sosok laki-laki dilihat teh ide gitu. Lantas dari mana mawadah itu ada? Kalau dari sisi perempuan gitu ya, dari sisi perempuan, mawadah itu ada karena ya saya melihat kesabarannya menghadapi kekurangan istri gitu aja. Istrinya mau gimana yang sabar gitu, sabar terus karena saya paham, karena kan kita sudah ditakdirkan gitu, dan saya berarti letak surga saya itu ya di beliau gitu. Gimana caranya bisa mendapatkan ridhonya? Berarti kan membuat dia senang, membuat suami senang itu berarti apa? Memuliakan pasangan. Walaupun saat itu saya juga masih ada rasa ini jauh banget dari ekspektasi gitu ya. Masih ada rasa kekecewaan. Tapi itu mau gimana tuh? Kayak nama juga Koreanya juga. Kodona ada iya gitu nya, berarti surgana di dia. Surgana adalah diletak dalam keridoannya. Gimana caranya? Saya kemudian berusaha untuk bisa memuliakan pasangan, walaupun sampai saat ini saya juga belum merasa bisa memuliakan. Sampai begini loh, karena background saya tuh nggak ada sosok laki-laki selain bapak gitu ya. Jadi saya nggak tahu karakter laki-laki itu seperti apa. Laki-laki itu misalnya ya nggak bisa pecah fokus. Kalau mereka itu nggak suka apanya saya nggak tahu gitu. Ditambah lagi saya nggak pernah pacaran, jadi senengnya laki-laki itu kayak gimana nggak tahu. Karena tadi ya dorongan ingin ridho, karena dorongan ingin memuliakan pasangan, sampai mempelajari loh film yang lagi pacaran tuh ngapain aja. Beneran, karena nggak pernah ada pasangan pacaran itu. Lihat, oh gitu caranya, gitu nunggu hante gitu. Oh perempuannya begini gitu. Saya lakukan. Oh laki-lakinya begitu. Tapi kan intinya minta aja. Ya mau hadiah apa? Ya hadiah ini hadiah. Bukan. Jadi saya yang minta, saya yang transfer, saya yang bahagia sendiri. Ya gitu. Tenang-tenang mereka ya. Gitu. Yang penting gimana caranya tadi menumbuhkan harmonis, ya mawadah gitu. Ya itu tadi ya. Sebetulnya kadang itu perlu juga sebuah rumah tangga itu mendiagnosa, karena level-level masalah itu kan bisa ya. Ada level primer masalah itu, ada yang sekunder, ada yang di tersier. Primer itu tadi masalah landasan keluarga. Kalau kita punya masalah, mau balik laginya kemana? Ke syariah atau enggak? Saya nggak punya masalah di situ. Kita sudah sepakat, masalah apapun yang dihadapi, balikin ke syariah. Gimana? Berarti itu bukan masalah yang primer. Nah, masalah sekunder adalah tadi, perbedaan-perbedaan yang kecil, tapi mengganggu dan memantik perselisihan. Nah, di situ ada. Dan masalah yang tersier lah gitu ya, kayak tadi kurang romantis dan sebagainya gitu. Nah, itu berusaha kemudian dikikis, kemudian diatasi. Nah, kalaupun pasangan belum melakukan seperti yang kita harapkan, kita aja duluan. Tidak pernah ada yang namanya kata rugi dalam memuliakan orang, apalagi pasangan sendiri. Tidak pernah ada yang namanya menderita hanya dengan membahagiakan sebelah saja, tidak ada. Apalagi yang kita harapkan kan ridho. Yang kita harapkan ridho. Walaupun pasangan belum seperti yang kita inginkan, yang penting kita kan menjalankan kewajiban. Lama-kelamaan juga nanti bakal bisa mengiringi. Tidak ada hati yang tidak bisa tersentuh ya. Itu aja diluruskan kembali persepsinya, mindsetnya, kemudian diluruskan kembali niatnya. Ya alhamdulillah gitu. Kalaupun masih ngelihat kita gitu itu bertengkar,
itu biasanya tadi ya di perkara yang sekunder atau tersier gitu ya, yang ya ini saya nggak suka, ini malah mau begini gitu. Itu adalah bumbu-bumbu kayaknya ya. Pernah tidak cemburu ya, ya jelas ya, ketika sudah ada rasa tadi ya, di dunia nyata, di dunia maya yang lihat itu cuman orang ini aja, ya berarti itu kan tanda cinta ya. Ya pernah juga misalnya kalau masalah someah, saya akui beliau yang lebih someah dibandingkan saya gitu ya. Kalau saya kan suka disebut nanti juteknya gitu, jutek, dan memang sakir-kirna raraina gitu. Sakir-kirna raraina. Nah kalau beliau kan someah gitu, termasuk terkadang menurut saya itu terlalu someah ke ibu-ibu pun gitu. Saya pernah bilang pernah bilang keterbukaan gitu ya, Kan ibadah. kan keterbukaan ya. Jadi sebetulnya kalau untuk HP, suami itu punya hak untuk memeriksa HP istri karena dia kan dalam kuasa suami. Tapi kalau istri ini tidak boleh gitu ya, membuka HP suami tanpa izinnya. Tapi karena kita sudah sepakat ada keterbukaan, ya suka baca aja. Apalagi kalau saya itu suka baca karena bisa ada janji yang beliau lupa saya ingetin gitu. Lebih ke situnya gitu. Jadi kelihatan sih gitu ya, interaksi dengan siapa-siapa tuh gitu. Nah, yang pernah ada yang terlalu ramah gitu. Kenapa ngejawabnya kayak gini? Nah, itu cuma bercanda, tapi Bunda nggak suka. Nah udah bilang aja langsung, tapi Bunda nggak suka, walaupun tahu itu bercanda. Langsung aja to the point. Ya baik, kita. Nah sekarang ini saya ingin nanya ya, mungkin di sini juga datang sama pasangannya gitu ya, terkait bab rezeki mungkin ya, terkait bab rezeki. Nah Bunda sendiri memandang bab rezeki itu seperti apa? Rezeki itu akan terus ada selama kita bernafas, diberikan sesuai kebutuhan gitu aja. Kalau misalnya kayak pernah mengalami kok sekarang belum makan ya cuma ada mie, gini aja, kalau misalnya udah 3 hari gak makan sampai kita salatri, berarti itulah dekat dengan ajal kita, langsung aja sholat tobat. Gitu aja gitu, nggak usah diribetin gitu. Oh udah lapar banget nih, tapi makanan setelah diikhtiarkan belum ada juga, oh berarti bentar lagi ajal kita datang. Ya udah sholat tobat aja, berarti kita meninggal dalam keadaan sudah bertaubat. Itu aja gitu. Tapi dia ternyata jarang nggak makan dalam waktu 3 hari ya, itu jarang. Kalau misalnya pernah mengalami kesusahan, yang kita alami itu nggak seberapa dengan Sayyidina Fatimah, Sayyidina Aisyah gitu. Seluruh penderitaan pasangan rumah tangga yang ada di dunia ini kan pernah dirasakan oleh Rasulullah, putri beliau, dan pada masa Rasulullah gitu ya, sahabat-sahabat beliau. Dan semua solusinya ada di situ. Kita tidak merasakan semua penderitaan itu gitu. Jadi ya tinggal merujuk aja, oh pernah mengalami begini, dulu bagaimana solusinya. Pernah mengalami seperti ini, sikap dulu kayak gimana. Pernah mengalami capek, repot dengan anak, dengan kerjaan rumah tangga gitu. Pernah juga ya tadi dengan sudah segala capek dibatasi ya, perempuan itu kan kalau sudah capek biasanya pikirannya kemana-mana ya. Ya kan ya, overthinking. Dan memang benar, perempuan itu lebih sering overthinking, dan karena memang setan itu bisa lebih masuk ketika keadaan perempuan sedang capek gitu. Kalau tidak ada pasangan, pantas Rasulullah itu iya benar, kayak gitu. Kalau kerjaan rumah udah masih banyak dan saya udah capek, nggak usah dipikirin, tidur aja. Ya pertanyaan selanjutnya. Terus Belum selesai ya? banyak istighfar. Pantas waktu dulu Siti Fatimah ngadu kan ke Rasulullah minta pembantu, itu kan nggak dikasih pembantu, tapi justru malah dikasih wirid. Dulu nggak ngerti gitu, kenapa malah dikasih wirid, emang kerjaan jadi beres? Enggak, ternyata itu tadi lagi ada setan gitu. Karena kalau misalnya kita lagi tenang, istri lagi tenang, rumah berantakan, anak lagi nangis atau kayak gimana, itu bukan masalah gitu. Tergantung mindset gitu. Ketika kitanya tenang, itu tuh bukan masalah gitu. Walaupun memang faktanya berantakan.
Itu yang benar-benar perlu dijaga banget gitu ya, kewarasan istri gitu. Yang kedua, saya ngomong gitu. Nah itu tadi ya, para ayah kalau istri lagi ngomong jangan dijawab, dengerin aja. Dengerin aja pokoknya sebawel gimana pun, nanti juga berhenti sendiri. Pokoknya itu tuh sedang meluapkan emosi gitu, dan biarkan, jangan sampai emosinya itu justru malah dibawa keluar. Ya wayahna gitu. Para suami harus menampung itu semua. Gitu. Yang lebih ngerti lagi, kalau udah kelihatan istrinya lagi capek, mumet, banyak pikiran, jangan dibentak, peluk aja. Oke. Oh, iya. Pertanyaan terakhir. Ngerti. Ternyata suami gak ngerti-ngerti nih ya. Kok gak meluk-meluk sih, gak ngelus-ngelus nih. Udah orang gabru gue. Ada lagi pertanyaan terakhir? Istri. Saya gimana kan, kalau misalnya kita kan jadi ada tamu ya kan, jadi egois ya. Jadi kita mau ngomong gitu, nggak enak ya karena suami kan, kawan kita. Tapi gondok gitu ya. Itu sih cara apa ya? Menenangkan hati gitu. Dia sudah, tapi kita juga ada perasaan lah ya, misalnya maaf ya, misalnya pekerjaan rumah tangga gitu. Kita mau menyuruh Jadi curhat ya, Mas. Iya curhat, itu curhat kumaha. Kayak mau bapak unggul lah. Kang Iwan salah skenario nya. Untuk hal pekerjaan rumah tangga aja gitu kan, masih banyak apa ya, yang kata Ustaz ini katanya udah jangan nyuruh suami, kita aja yang kerjain. Tapi kata Ustaz itu kan kewajiban suami, jadi kadang-kadang kan kita asa dibela, yang ini Ustaz ini gini, kalau menurut Ustaz yang Ustaz sendiri gimana? Ya, memang ada dua pendapat di antara ulama. Ada yang mengatakan bahwa semua kerjaan rumah tangga pun itu adalah kewajiban suami, gitu ya. Ada yang mengatakan enggak, gitu. Itu Rasulullah. Dulu Rasulullah juga minta Aisyah tolong ambilkan minum, Aisyah tolong jahitkan baju. Artinya, jadi ada semacam pembagian tugas. Seluruh kerjaan yang ada di rumah itu tugas istri. Ada yang berpendapat begini, seluruh kerjaan yang di rumah itu tugas istri. Hal-hal yang di luar, belanja, beli gas, beli air, itu adalah laki-laki. Saya sudah mulai menerapkan itu. Saya nggak suka belanja ke warung sekarang. Jadi biarkan Mukri aja dan ayahnya yang belanja gitu. Sok aja apa yang ada di warung silahkan saya olah gitu. Nah, walaupun sebetulnya dalam Islam sudah ada yang namanya pembagian peran tadi gitu ya. Pembagian peran tadi ya supaya nggak jomplang aja. Tapi ingat bahwa suami dan istri itu sahabat. Sahabat bukan berarti betul Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Tapi tentu bukan berarti yang otoriter gitu, yang menyuruh-nyuruh, enggak gitu. Ya kepemimpinan yang lebih ke bernafaskan sahabat. Jadi saling aja. Hanya kan memang keluhan semua istri laki-laki itu nggak peka ya. Karena nggak peka ya ngomong aja. Nggak kurang peka gitu ya. Kurang peka, tapi kalau kita ngomong mereka merasa kok yang saya rasakan. Kalau misalnya ngelihat perempuannya menangis gitu, mereka menawan sih gitu kan ya. Wah, mungkin cuek aja gitu. Nah, kalau misalnya udah perasa ya perasa aja, ya ngomong aja gitu. Kalaupun misalnya nggak mau ngomong ya rilis aja dulu ya, rilis. Kalau saya misalnya kalau lagi nggak mau ngomong dulu nih gitu ya, karena khawatir ngomongnya saya ini keterlaluan sebagai istri gitu. Bisa menyinggung juga suami. Itu aja, sholat dan sebagainya gitu. Kalau dua ya, kalau saya itu cara rilis saya itu healingnya saya gitu. Healingnya saya itu kalau sesudah dengan sholat dan ngaji itu ngedenger kajian. Buat saya itu tuh healing gitu. Jadi ke mall tuh bukan healing buat saya meliur gitu, ya pusing. Apalagi suaminya. Iya betul. Jadi healing buat saya tuh, saya cuma minta waktu ke beliau gitu.
Bunda lagi dengar kajian, jangan dulu ganggu gitu. Ini lagi ngobatin juga gitu. Itu tadi saya searching gitu ya, ketemu dengan kelasnya Ustazah Holda, ketemu dengan Dokter Aisyah Dahlan, itu tuh dari ya alhamdulillah gitu, Allah tuntun gitu, oh begitu gitu. Dan ya bilang aja sih, ngomong aja gitu, dan sepahit-pahitnya juga ya nanti mereka dengar kok. Dari situ saya mulai paham gitu ya, kenapa kemudian laki-laki itu diberikan kelebihan oleh Allah gitu. Kelebihan bisa dengan dadanya yang lebar bisa menampung keluhan yang lebih banyak. Dengan pundaknya yang kekar juga bisa menampung beban yang lebih banyak gitu. Dari situ saya mulai paham, oh iya benar gitu. Perempuan dikasih beban segini stres. Saya udah bilang, ya saya dakwah, iya saya juga kerja, tapi saya punya porsi masing-masing, saya punya kemampuan masing-masing. Makanya kadang kan, kenapa Pak Ustadz suka sendiri aja gitu, nggak suka sama istrinya misalnya. Karena sudah ngukur diri, itu buat bunda kecapean. Itu buat bunda kecapean. Kalau misalnya capek, nanti di rumah rungsing. Jadi ngukur diri aja. Terus tadi, kalau lagi capek, ya udah nggak usah dikerjain. Kalau lagi capek, gitu. Yang penting yang primer aja, air minum ada, nasi ada. Gitu. Ya, cukup ya. Baik, ya itu mungkin terkait apa ya inspirasi bahwa memang kalau coba kita tarik kesimpulan dalam rangka membangun rumah tangga, mengarungi bahtera sampai mungkin sampai jannah gitu ya, sampai surganya Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang paling penting? Ya ini pondasi. Pondasi itu betul-betul penting ya. Pondasi itu ya ini akidah yang dibangun, landasan-landasan, prinsip-prinsip gitu ya, itu penting. Coba mungkin komunikasikan kembali, ya obrolkan kembali terkait hakikat kehidupan ini. Hidup ini untuk apa? Apa yang kita cari dalam hidup ini? Nah itu insya Allah akan selaras lagi. Oh iya gitu ya. Jadi kalau misalkan pondasinya sudah kuat gitu ya, terkait hakikat kehidupan, dari mana kita berasal, untuk apa dan akan kemana, itu menurut saya benar-benar menjadikan suatu hentakan dalam hidup saya gitu ya, sehingga merubah seluruh cara berpikir, cara merasa gitu ya. Dari apa? Dari Uqdatul Kubro, dari pertanyaan besar tadi, dari mana saya berasal, untuk apa dan akan kemana, apa hakikat kehidupan ini, sehingga pemikiran yang dibangun ketika menjalani keluarga, kira-kira apa nih supaya langkah-langkah apa supaya kami itu bernilai ibadah gitu. Ketika mengarungi keluarga ini bernilai ibadah gitu. Kalau usaha misalnya bapak-bapak ya, bisnisnya kayak gimana, kerjanya kayak gimana ya gitu ya. Kalau mungkin istri ya, untuk melayani suami supaya bernilai ibadah bagaimana? Apakah setengah-setengah atau memaksimalkan gitu ya pelayanannya, termasuk juga seorang suami, apakah setengah-setengah menafkahi keluarga atau setengah-setengah gitu ya. Kan ini juga hal yang terpengaruh dari pondasi tadi, Uqdatul Kubro, dan itu menjadi akidah. Kemudian apa yang dibangun di atasnya itu syariat, jalan-jalan, cara-cara bagaimana menunaikan kewajiban, seorang suami menunaikan kewajibannya, termasuk istri bagaimana menunaikan kewajibannya juga. Itu betul-betul saling. Nah disitulah ketika kita berusaha komitmen dan menjalankan syariat, insya Allah sakinah yang dinanti-nanti, ketentraman, itu bukan hal yang tidak mungkin. Bahkan bisa jadi setiap waktu kita bisa mendapatkan sakinah tersebut. Nah selama syariatnya dijalankan. Mungkin itu yang bisa dibahas ya di kesempatan kali ini, karena memang saya lihat itu ini sudah jam 17.48. Closing statementnya mungkin dari istri, silakan. Ada yang disampaikan? Ya karena hidup kita ini memang untuk ibadah, pernikahan pun ibadah, itu akan senantiasa diuji bahwa pernikahan itu memang untuk ibadah gitu. Ya bukti ibadah apa? Tetap berlandaskan akidah Islam, tetap berada di jalan syariah gitu. Nah, insya Allah pada waktunya Allah akan menuntun jalan kita sendiri hingga menemukan yang namanya sakinah, mawadah, warahmah itu. Baik, mungkin itu mudah-mudahan bermanfaat gitu ya. Kalaupun nanti ada yang belum puas, mungkin nanti ada sharing parenting ya, mungkin ya insya Allah ya.
Mungkin nanti Syawalan, mudah-mudahan ya, Syawalan ya. Bisa lebih banyak lagi nanti gathering gitu ya, atau mungkin apa ya? Kumpul-kumpul dalam rangka apa? Saling sharing supaya bisa sama-sama membangun keluarga sakinah mawadah warahmah. Insya Allah. Baik, kita tutup bareng-bareng supaya nambah berkah dengan berdoa bersama-sama ya. Mudah-mudahan keluarga yang kita bangun, anak-anak yang kita didik, anak-anak menjadi anak-anak yang solih dan solihah, keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin ya Allah rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana itu? Hostna itu? MC-na? Hostna di ketika kita terikat cinta oleh agama maka sempurna. Walau dulu tiada rasa yang menopangnya, maka hanyalah takwa yang meneguhkannya. Apa kabar remaja yang menumbuhkan cinta? Bukan pada waktunya dosa akan menyiksa.